Doa Ibu silakan doa. Kita mulai. Ibu, monggo. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kehendak-Mu kami semua dapat berkumpul kembali pada hari ini untuk mendengarkan pengajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Romo Yohanes. Kiranya berkat-Mu melimpah atas kami semua agar Romo pun mendapatkan hikmat daripadamu ya Bapa, sehingga apa yang diajarkan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga bagi kami dapat mengerti dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Kiranya Engkau memberkati teman-teman kami yang lain yang belum bisa hadir pada saat ini. Kiranya mereka juga mendapatkan berkat daripadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Doa kami ini kami alaskan di dalam nama Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alechem Bishem Hamashiach. Ada gangguan sebentar, nggak apa-apa, kita lakukan. Ya. Sekarang kita berbicara tentang hubungan di antara etika dan Allah. Ya, hubungan di antara etika dan Allah. Sebelum kita masuk ke dalam ranah itu, kita ingat akan prinsip yang mengatakan mati sajroning urip. Ini adalah prinsip dari para mistikawan, terutama leluhur Jawa. Apa yang dikatakan oleh para leluhur kita ini? Itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh para bapak gereja yang mengatakan bahwa pada saat kamu hidup hendaknya engkau mati supaya pada waktu mati engkau hidup. Artinya apa? Artinya pada waktu kita hidup ini jangan mengumbar nafsu daging. Jangan melakukan hal-hal yang bersifat duniawi dan tertarik atasnya. Artinya apa? Artinya kehidupan kita ini adalah fokus kepada Allah yang hidup. Sehingga pikiran kita ini diluruskan. Tujuan kita ini ditegakkan. Nah, orang-orang yang tidak tertarik dengan hal-hal seperti itulah yang menjadikan bahwa ketika roh meninggalkan tubuh, orang itu bisa hidup bahagia, orang itu bisa hidup nyaman, dan ada bersama-sama Kristus di Verdas. Karena itulah tidaklah salah kalau seorang rasul Yohanes mengatakan demikian. Jangan meniru kejahatan, tetapi tirulah yang baik. Jangan meniru kejahatan, tetapi tirulah yang baik. Mengapa seperti itu? Karena kejahatan itu tidaklah pernah dicipta oleh Allah. Nah, kejahatan itu tidak pernah dicipta oleh Allah. Kejahatan itu bak benalu.
yang menempel di dalam hidup manusia ketika manusia menggunakan kehendak bebas secara salah. Sehingga tindakan-tindakan manusia itu melenceng. Seperti bersaksi dusta. Seperti mencuri. Menginginkan barang orang lain. Membenci. Memfitnah. Mendolimi orang. Itu bisa kita katakan benar. Dan itu dikatakan sebagai kejahatan. Karena itu jangan kamu tiru. Karena itu bukan habitatmu yang sebenarnya. Tetapi tirulah yang baik. Mengapa? Karena Allah itu adalah sumber kebajikan itu sendiri. Ya, katakan, ia berasal dari Allah. Barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Itu dikatakan di dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Barang siapa berbuat jahat, ia tidak dapat melihat Allah. Karena apa? Karena kejahatan itu tidaklah bisa masuk di dalam ranah kesucian, ranah kemurnian, ranah tindakan-tindakan adiluhung. Tidak pernah bisa masuk ke sana. Ya? Karena itulah, maka jangan ditiru. Tetapi tirulah kebaikan, karena melalui kebaikan itulah kita dikatakan memantulkan Allah. Dan layaklah kita dikatakan sebagai cermin dan gambar Allah itu sendiri. Apapun yang kita akui atau tidak, Allah adalah pusat dari seluruh moralitas. Karena itu tidaklah heran kalau dikatakan bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas. Dari sana kita dapat mempunyai landasan bahwa moralitas bersumberkan dari Allah. Karena itu supaya kita dapat mempunyai moralitas yang baik, tidak ada jalan lain kecuali kita menyatukan diri sang real moralitas, yaitu Allah. Melalui apa? Sakramen yang ada di dalam gereja. Kitab suci mengajarkan bahwa sumber kehidupan, sumber terang, dan kebenaran itu berasal dari Allah. Nah, lihat di sini bahwa sumber kebenaran, sumber kebajikan, sumber terang itu berasal dari Allah. Ya, karena memang di dalam diri Allah tidak ada cacat dan celah. Atas landasan ini, maka untuk mendapatkan dan mempunyai moralitas yang baik di dalam hidup kita ini, jalan satu-satunya adalah penyatu dengan Allah melalui putranya yang menjelma, Yesus Kristus, di mana di dalam gereja melalui apa? Melalui sakramen. Ya, melalui sakramen. Allah adalah terang sejati. Katakan, Allah adalah terang sejati yang menerangi setiap manusia. Tujuan apa? Supaya manusia tidak hidup di dalam kegelapan. Manusia tidak hidup dalam keterpurukan.
manusia tidak hidup di dalam keterpisahan, tetapi selalu menyatu tunggal dengan Allah melalui gereja di dalam sakramen. Ia adalah terang dan di dalamnya tidak ada kegelapan sama sekali. Makanya kalau ada orang bertanya, mengapa Romo di dunia ini saling benci-membenci, saling sikut-menyikut, saling fitnah-memfitnah, saling merendah-merendahkan. Itu karena manusia telah hidup dalam kegelapan akibat menggunakan kehendak bebas secara salah. Ya, para bapak gereja secara konsisten mengajarkan bahwa Allah adalah sumber segala kebajikan dalam kehidupan manusia dan dalam seluruh ciptaan. Maka dikatakan di dalam doa liturgi, segala sesuatu yang bajik itu datangnya dari atas. Artinya sesuatu yang tidak bajik, sesuatu yang jahat, itu tidaklah pernah dan tidaklah didatangkan oleh Allah. Tapi kejahatan, kegelapan itu muncul dari akibat penggunaan bebas secara salah yang dilakukan oleh manusia. Makanya bahaya ya di dalam kehidupan manusia itu kalau tidak menurut dengan Allah. Jadi kalau demikian, ini adalah sebagai fokus yang diutamakan di dalam kehidupan manusia. Dalam karya klasiknya, ajaran ini dengan mengatakan, ya, dalam karya klasiknya, eksposisi iman ortodok, Yohanes dari Damaskus merangkum ajaran ini dengan mengatakan dan menegaskan demikian. Kami percaya kepada satu Allah. Ini adalah ajaran. Kami percaya adanya satu Allah. Artinya bahwa gereja sejak semula tidak pernah mengajarkan apa yang dinamakan dengan politisme. Tetapi apa yang diajarkan gereja adalah monoteisme. Artinya Allah yang esa, tapi maha. Artinya satunya Allah itu bukan satu yang sendirian. Satunya Allah itu lebih tinggi, walaupun tidak berarti lebih banyak. Karena apa? Karena di dalam satunya Allah itu diam, Logos, dan juga Roh Kudus. Yang beda hipostasis, tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan saling tinggal meninggali karena satu esensi di dalam kealahan. Ya, katakan kebaikan ya dari Allah itu adalah sumber kebaikan yang mutlak. Jadi kalau kita berbicara tentang kebajikan, the real kebajikan, itu adalah Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan guru yang baik, dikatakan tidak ada yang baik kecuali Allah. Artinya setelah manusia itu putus dari Allah, manusia itu tidaklah dapat melakukan kebajikan mutlak.
Kebajikan yang manusia lakukan itu bersifat relatif, bukan mutlak. Ya, juga dikatakan terang yang mutlak, kehidupan dan keberadaan itu sendiri. Jadi keberadaan Allah memang terang mutlak. Kebaikan dan kebenaran mutlak. Makanya tidak ada seorang pun yang dapat membandingi atau menyaingi kebenaran, kebajikan yang ada di dalam diri Allah. Ia adalah sumber dari segala keberadaan, kehidupan bagi yang hidup. Sumber bagi yang berakal budi, dan sumber dari segala kebaikan. Jadi everything. God is the source of the goodness, holiness. Jadi dari sini kita dapat melihat, saudara, pegangan kita, the foundation of our life, just in God, hanya di dalam Allah. Juga dikatakan, tanpa pengakuan dan komitmen terhadap kebenaran ini, tidak mungkin ada pemahaman yang memadai tentang dasar kehidupan moral. Jadi kehidupan moral itu dasarnya adalah Allah. Ya? Kehidupan moral itu dasarnya adalah Allah. Sehingga manusia itu mampu untuk dikatakan sebagai cermin, sebagai gambar, sebagai suratan Kristus yang hidup. Ya? Tidak mungkin ada pemahaman yang memadai tentang dasar kehidupan moral. Sebab itu, manusia yang baik dan tindakan yang benar secara esensi atau secara hakiki terselubung dalam dengan kebaikan Allah. Ya, jadi kalau demikian memang kebaikan itu datangnya dari Allah, tidak ada yang lain. Ya, ini bukan sekedar kepatuhan makhluk terhadap penciptaan atau suatu norma eksternal yang dipaksakan, bukan. Tapi baik itu sebenarnya adalah habitat asali daripada manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu habitat kita. Makanya sebelum dunia dijadikan, Allah itu menciptakan manusia di dalam dia sebagai makhluk yang tanpa cacat. Itu program. Sehingga dengan demikian manusia dikatakan sebagai gambar Allah. Atau dikatakan sebagai crown of creation. Mahkota penciptaan. Jadi beda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Juga dikatakan. Ya, tetapi karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dengan potensi untuk mencapai keserupaan dalam diri kita. Keserupaan dengan siapa? Dengan Allah. Dari sini, kita ingat akan apa yang dikatakan oleh Nilos ketika berbicara gambar dan rupa yang menunjukkan bahwa manusia
itu punya potensi untuk mengambil bagian di dalam properti lain. Mengambil bagian dalam kemuliaan Allah. Atau dapat mencapai apa yang dinamakan dengan teosis. Tetapi untuk mencapai ke sana, tidaklah semudah orang membalikkan telapak tangan. Ada kiat-kiat yang dilakukan. Apa itu? Standar moral. Orang itu harus tulus. Orang itu harus murni. Orang itu harus dapat melakukan apa yang Allah kehendaki dengan tindakan-tindakan yang adiluhung. Dan ini seperti orang yang masih dalam bayang samar. Seperti para mistikawan Jawa. Untuk dapat menyatu tunggal dengan Allah. Maka ada laku yang dilakukan. Supaya dapat berbuat baik. Supaya dapat menyatu dengan Allah. Apa itu? Itu adalah dengan jalan topo. Topo ngalong seperti kepalanya di bawah. Topo mbolot tidak pernah mandi. Topo ngeli atau mengkintir di sungai. Ya, topo nyerowot. Dan itu dilakukan oleh mereka dengan tujuan supaya dapat menyatu dengan Allah dan hidupnya itu suci, tidak terpengaruh dengan hal-hal dunia. Dari sini kita dapat melihat, saudara, bahwa manusia itu memang gambar dan rupa Allah. Artinya selalu mencari Allah dan berkeinginan yang sangat dalam batinnya untuk menyatu tunggal dengan Allah. Ya, semakin kita mengambil bagian dalam kehidupan Allah, semakin kita menjadi seperti Dia. Nah, ini perlu ada pengelolaan batin, kalbu dan hati terdalam. Dan masuk di dalam ranah ngelmu dan laku. Nata batin kita, mengelola kalbu kita, dan meluruskan hati kita terdalam, dan membersihkan cara berpikir kita. Dan disinilah perlu adanya apa dinamakan dengan kontemplatif. Ada apa yang dinamakan dengan neng, ning, nong. Neng itu diam, hening, dan mengkoreksi diri terus-menerus. Aku sudah baik or not, searching of their heart all the time without stop. Ya? Try to clean off their heart in order to be worthy in front of God. That is the goal of human life. To get salvation, to get protection from God. Ya? Nah, kalau mereka melakukan seperti itu, apalagi kita yang mempunyai dasar, yaitu Kristus atau wahyu pamungkas di dalam diri Sang Firman yang menjelma Yesus Kristus itu sendiri. Ya, katakan. Dan semakin kita menjadi manusia sejati, akhirnya kita menjadi manusia sejati. Artinya manusia tanpa cacat, atau dapat dikatakan insan kan, atau asampurnaning urip itu telah terjadi. Ya, katakan
Kemanusiaan kita yang sejati sepenuhnya bergantung pada persekutuan kita dengan Allah. Tanpa unite with Him, impossible we get the real holiness, the real perfection in our life. We have to struggle all the time by fasting and try to drive our desire to be good in front of Him. Ya, katakan. Sejauh kita berbagi dalam kehidupan Allah, sejauh yang mungkin bagi makhluk ciptaan yang terbatas, kita berbagi dalam kehidupan terang, kebaikan, dan kebenaran. Nah, akhirnya kehidupan Allah terpancar di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Jadi kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang betul-betul berusaha hidup suci dan mengimplementasikan hidup Allah di dalam hidup kita ini. Ada yang tanya? Sebelum Rom melanjutkan, silakan. Ya, Romo. Eh, Kalau kita menjalankan perintah-perintah Allah, itu kita jadi eh, pendiam begitu, Romo ya. Kita Menjadi tidak apa? bisa, Menjadi apa? kita jadi pendiam karena kita harus banyak diam begitu. Tidak bisa mingle dengan yang lain. Karena cenderung kita ikut-ikutan gitu, ikut kebaikan mereka yang kita nilai relatif begitu. Jadi gimana itu ya Romo ya? Makanya dikatakan orang Jawa itu, ya kan, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi itu apa? Diam, hening. Tidak ada apapun agenda di dalam hidup. Rame ing gawe. Artinya melakukan kerjaan-kerjaan dengan giat. Kerjaan siapa? Kerjaan Allah. Itu yang kita lakukan. Makanya kontemplatif itu perlu, sehingga dengan kontemplatif yang ada di dalam diri kita, tidak ada tempat bagi kita untuk gosip. Tidak ada bagi kita untuk menjelekkan orang atau berbuat jahat, tidak. Tetapi membersihkan diri. Nah, ini leluhur kita sudah sampai ke sana loh. Akhirnya masuk kepada ning. Hasil kontemplatif tadi ning. Artinya apa? Menjernihkan akhirnya. Kalau sudah dulu maling, oh saya tidak maling lagi. Ya, kasar sama orang, oh saya sudah tidak mau kasar lagi. Atau senantiasa gosip, oh saya tidak mau gosip lagi. Artinya diluruskan sesuatu yang bertentangan dari Allah. Nah, dengan demikian, akhirnya selalu waspada dan mawas diri. Mau bicara ini, saya nggak baik. Dan mawas diri. Artinya bicara apapun itu hati-hati. Ya kan? Nah, ini adalah sebagai kontrol di dalam kehidupan kita untuk senantiasa hidup dalam kesucian. Hidup dalam kemurnian. Ketika seseorang itu hening dalam dirinya, itu akan mendengarkan suara ilahi dalam batinnya. Tetapi orang itu banyak ngomong. Kadang-kadang suara Allah yang berbisik dalam kalbu ini tidak kita dengar. Makanya Ibu katakan diam. Dikatakan silent is gold. That is true.
Ya kan? Hening itu mas. That we have to do that kind of attitude in our life. Kita harus melakukan sikap-sikap itu di dalam kehidupan kita. Hening itu lebih baik dan doa. Makanya pada waktu hening, apa yang kita lakukan? Puja Yesus. Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, kasihanlah hamba orang berdosa ini. Artinya apa? Kita tamengi, kita sematkan nama Allah di dalam kalbu kita. Sehingga ketika kita mau berbuat jahat, Allah itu ada di dalam diri kita. Artinya waspada dan hati-hati dan kontrol selalu. Ini perlu dalam kehidupan kita. Oke, Ibu? Memang perlu hening. Tidak banyak omong. Iya, Nanti kalau di monasteri juga seperti itu. Ada silent language. Saya pernah di Simona Petra ya. Satu sama lain tidak bicara loh. Not talking. Be quiet. But it's open. Understand their heart. Jadi mereka satu sama lain mengerti hati mereka. Apa yang dibicarakan. Siapa yang memberitahu? Itu roh. Karya roh. Makanya silent language is need in our life. Oke, Ibu? ya kalau hidup dalam bertetangga begini, kalau tidak ikut-ikutan mereka ya seperti itu dibilang sombong gitu loh Romo. Itu makanya, Itu kan penilaian orang, tapi iya kadang-kadang tuh makanya penilaian itulah orang yang saya bilang Allah itu relatif. beda. Iya, Ya, Allah itu beda. Ya biarin mereka melakukan seperti itu. Yang penting ketika kita dikatakan sombong, kita tidak sombong. Kita tidak kesal dan kita tidak benci. Kita mengasihi dia. Dia tidak tahu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita gumulkan di dalam hidup ini. Oke? iya. Ada Makasih lagi, Bu? Romo. Udah Romo itu aja. Yang lain? Silakan. Aku Romo non sewu. Yang Romo pernah bilang kita bergaul, ikut bergaul tetapi tidak hanyut itu bahasa Jawanya apa Romo? Boten Kelly. Ngintir ngeli ning ora keli. Ya, ngeli ning ora keli. Artinya kita ini bergaul, berkumpul dengan mereka, bersosial dengan mereka, namun kita tidak terpengaruh oleh mereka. Nah, ini seperti apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa ketika aku di tempat orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Di Yunani seperti orang Yunani. Tetapi aku tidak terpengaruh dengan ideologi mereka yang bertentangan dari apa yang Allah kehendaki di dalam hidup. Ini makanya dikatakan ngeli ning ora keli. Ini bahasa Jawa. Itulah tindakan orang-orang Jawa. Dan prinsip ini juga perlu bagi kita dan bahkan dipakai oleh Paulus, sang rasul yang hebat itu. Oke? Jelas? Nggih Romo, sembah nuwun. Jadi Ada Mbak lagi? Helena bisa bayangin Mbak Helena ya waktu Rasul Thomas di India, orang India itu kan buset rame banget. Lalu apa kalau apa yang dulu Presiden bilang Romo kalau jadi orang Hindu jangan jadi orang India. Nah, kita nih jadi orang Ortodoks jangan jadi orang apa nih Romo? Jangan jadi Rusia dan Yunani ya, tapi jadi Ya, Indonesia. makanya walaupun kita ini ikut di dalam apa ya yuridisi apa saja, tetap jadi diri kita. Kalau orang Amerika ya jati dirinya orang Amerika. Indonesia ya hatinya Indonesia. Afrika tetap Afrika. Wong Allah tidak pernah merubah suku dan hati seseorang. Oke? Ngerti? Ya Setuju cara dengan berpikirnya masih masih sama begitu, nggak berubah. Ya. Ya Mm-mm. budaya ini kan sama toh, Bu? Iya. Ya.
Nanti kita masuk pada waktu kita berbicara mengenai wajah Allah, saya akan bicara di situ banyak. Oke? Ada lagi? Hmm? Pak Edi, Mboten, Mas Pausius, balik. You want to ask? mboten. Hmm? Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Dimensi moral, ya, dimensi moral dari penciptaan manusia. Dan maksud Allah untuk menjalin persekutuan dengan kita ditegaskan dalam kitab suci dan tradisi patristik. Di sana kita melihat ajaran-ajaran moral. Janganlah engkau berzina. Ya kan? Hendaknya engkau hidup suci. Kitab suci semua mengajarkan itu. Tradisi suci itu bukan mengajarkan. Artinya ajaran-ajaran yang ada di dalam gereja itu adalah mengarahkan dan mendorong kita untuk hidup suci di hadapan Allah. Makanya di dalam perjanjian lama selalu dikatakan, be holy because God is holy. Jadilah kudus karena Allah itu kudus. Itu adalah ingatan tentang program atau tentang keberadaan kita sebelum jatuh di dalam dosa. Kembalilah ke sana dengan laku kudus atau masuk di dalam ranah ngelmu dan laku. Itu katakan, ya, katakan. Yohanes Damaskus mengatakan ungkapan menurut gambarnya. Menunjuk kepada sifat manusia yang memiliki akal dan kehendak bebas. Ya, di luar manusia kan gak seperti itu. Hanya manusia mempunyai akal dan kehendak bebas. Sebagaimana Allah di dalam dirinya sendiri itu mempunyai kehendak bebas. Tapi kehendak bebas yang terkoordinasi di dalam kasih. Di antara dirinya sendiri yang bersifat trinitarian. Nah, manusia sebagai pantulan juga bukan robot. Dia mempunyai kehendak bebas memilih yang baik atau yang jelek. Makanya keselamatan itu tergantung kepada bagaimana manusia memilih kehendak bebasnya. Baik atau buruk. Ya, katakan. Sedangkan menurut rupanya berarti keserupaan dalam kebajikan sejauh yang itu mungkin. Artinya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya mencapai teosis. Ya. Karena itu persekutuan dengan Allah adalah syarat bagi perbuatan baik. Jadi untuk melakukan perbuatan baik itu harus menyatu tunggal dengan Allah melalui apa? Melalui sakramen. Ya, melalui sakramen. Sebaliknya, perbuatan jahat itu memutuskan persekutuan itu. Nah, kalau orang itu tidak menyatu dengan sang baik, sang hidup, maka yang didapat adalah kematian
yang didapat adalah kejahatan di dalam hidupnya. Jadi pada dasarnya kehidupan manusia itu diacu, didorong untuk hidup murni dan suci di hadapan Allah. Nah, katakan, Yesus berkata, inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mengapa itu terjadi? Ya karena terputus tadi. Terkontaminasi dan tidak tepat sasaran atau dikatakan hamartia yang menjadikan manusia itu tidak suka dengan terang dan tidak dengan Allah, tetapi memilih hidup di dalam kegelapan. Ya, sebab perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Tujuannya supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Iya, kalau orang jahat itu berkumpul dengan orang terang, nampak. Loh, kamu itu jahat. Loh, kamu itu gelap. Loh, kamu itu menyimpang. Nampak. Tetapi kalau mereka bergaul dengan orang-orang sama-sama jahatnya, ya tidak nampak. Ini permasalahannya. Makanya orang jahat itu tidak mau kumpul dengan orang baik. Ya, selalu menghindar dan merasa tersinggung dengan tindakan-tindakan orang baik yang bertolak belakang dengan tindakan-tindakan mereka. Ya, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Tujuannya apa? Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Artinya perbuatan-perbuatannya itu nyata merefleksikan sifat-sifat Allah yang Tritunggal itu. Jadi kalau demikian ini masalah batin, saudara. Masalah kalbu dan masalah hati. Disinilah manusia perlu mengelola batin itu terus-menerus melalui doa, puasa, dan juga tulisan-tulisan para bapak gereja yang memberikan inspirasi kepada kita manusia. Ya. Rasul juga menulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 yang demikian. Ya. Jikalau kita berkata bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Banyak orang mengatakan, I love God, but their attitude is not so good. Ini adalah betul-betul bohong. Karena apa yang ada di dalam ini harus terefleksi dengan tindakan-tindakan nyata dan dapat dilihat oleh orang. Bagaimana tindakan-tindakan itu baik jikalau hatinya tidak terang? Hatinya harus diterangi melalui pengelolaan batin dan minta tuntunan roh untuk senantiasa memberikan inspirasi dan menuntun kita kepada lautan kasih ilahi. Ya. Juga persekutuan dengan Allah dan kehidupan moral yang terbuka, ya, terbuka saling terkait. Ya. Suatu misal. Kasih itu terkait dengan yang lain.
Artinya orang yang mempunyai kasih itu tidak akan mungkin untuk membuka aib orang lain atau mempermalukan orang. Tidak. Orang yang tidak punya kasih itulah yang senantiasa mempermalukan orang. Kalau kita sebagai orang percaya, ya tidak seperti itu. Juga dikatakan, ya. Rasul Yohanes juga menulis, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, kalau memang orang itu mengasihi Allah, maka tindakan-tindakan itu harus nyata dilihat dengan wujud mengasihi yang tidak nampak. Yang nampak mesti. Bagaimana dapat mengasihi Allah yang tidak nampak, sementara kepada yang nampak aja tidak bisa mengasihi. Kata-kata mengasihi Allah itu bohong. Ya kan, itu bohong. Jadi untuk dapat dikatakan bahwa kita ini mengasihi Allah, maka harus terimplementasi dulu kita mengasihi manusia atau sosok yang nampak dan dapat dilihat. Ya? Setiap orang yang berbuat benar, ia lahir dari Allah. Di sini kita dapat menegaskan dan dapat memilah dalam pergaulan kita keseharian. Orang itu benar atau tidak, itu dari sikapnya, itu dari tindakannya, itu dari kata-katanya, itu dari cara pandangnya. Itu bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Bahkan orang yang tidak percaya pun, sejauh mereka melakukan kebaikan, sedang mengambil bagian di dalam terang Allah. Orang yang tidak baik, ya, orang yang berdosa itu pun juga dapat melakukan yang baik, maka orang itu ada di dalam terang Allah. Berarti kalau demikian, orang berdosa itu pun tidak dikatakan sebagai total depravity, kebijaksanaan total, tidak. Masih mempunyai kesadaran baik di dalam kalbunya. Bapak, di sini ada yang tanya, silahkan. Bu Luki? Romo, berarti kalau mereka yang menghindari kita, misalnya dengan memblokir Facebook atau media sosial, itu bukan salah kita ya, Romo ya. Enggak lah. Karena mereka sendiri yang menghindari ya, Romo ya. Ya. Dari sini kita dapat melihat kan etika Kristen sangat tegas. Sangat tegas. Makanya kalau kita ini digosipin, kita diblokir karena kita menyatakan kebenaran, jawaban kita nggak urus. Ya kan? Ya, Jawaban kita nggak urus, yang penting kita melakukan apa yang baik. Ya, apa yang benar, apa yang lurus. Lah orang berbuat baik itu tidak semudah dan tidak semua orang senang kok. Bulu gitu, sok-sokan, seperti kata-kata. Ya kan? Itu bagi orang yang tidak sehabis. Nah, makanya kita ini betul-betul diarahkan untuk betul-betul mempunyai pikiran yang jernih. Makanya katakan, kelolalah hatimu, kelolalah batinmu. Masuk di dalam ranah ilmu dan laku. Jadi itu tidak hanya dilakukan oleh orang Kristen, orang di sana pun juga sama kok. Karena apa? Karena mereka juga gambar dan rupa Allah meskipun sudah kabur. Ya ya. kan? Tapi kebaikan-kebaikan masih ada di dalam diri. Makanya kita jangan berbuat jahat loh. Berasumsi. No, not that. We have to think straight. Lurus. Ya, di Ya. hadapan Allah.
Oke, ada lagi. Silakan. Si Romo. Ada? Pak Edi? Pak Filipus? Ada? Berapa pulang? Mbak Maria dari Bali, silakan. Ditanya. Lanjut Romo, terima kasih. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Kebaikan yang kita bicarakan ini mencakup seluruh dimensi kemanusiaan. Motivasi, niat, tindakan, nyata, dan kesadaran akan hal itu. Ya, tindakan-tindakan itu. Semuanya dinilai dalam terang ilahi. Ya, makanya dikatakan arti gambar Allah itu adalah everything is spiritual. Semua adalah rohani. Cara pandang rohani, cara berpikir rohani, cara bicara rohani, tindakan rohani, dan kehendak itu rohani. Bukan rohaya ya, rohani. Nanti kata-kata orang bicara rohaya beta lagi. Ini rohani. Oke? Dikatakan, ya. Barang siapa menuruti perintahnya, ia tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ini menunjukkan relasi dua arah. Ini menunjukkan relasi dua arah. Persurat dengan Allah menghasilkan ketaatan. Ya, menghasilkan ketaatan dan ketaatan memperdalam persekutuan itu. Ini adalah misteri iman. Ini adalah misteri iman yang melampaui analisa rasional yang kaku. Jadi kadang-kadang kita ini tidak bisa berpikir kok bisa ya seperti ini. Karena kita sedang berbicara sesuatu yang bersifat adikodratik atau metafisika super kodratik. Makanya antara iman dan pemikiran, dan iman sebagai pelengkap dari pemikiran. Pemikiran seketika tidak bisa mencapai apa yang dipikirkan, iman yang maju untuk memahaminya. Katakan, rahmat adalah sumber pertama dari semua kebajikan. Tanpa Allah yang adalah kebajikan itu sendiri, tidak mungkin ada kebajikan sejati. Karena memang Allah adalah sumber kebajikan sejati itu. Tetapi kebajikan yang tidak berasal dari kehendak bebas juga bukanlah kebajikan sejati. Jadi kebajikan itu adalah keluar dari pribadi atau kesadaran memilih. Nah, karena apa? Kita ini bukan robot. Kita ini makhluk berpikir dan mempunyai kehendak bebas untuk menentukan hidup. Ya, untuk menentukan hidup. Maka sinergi antara rahmat Allah dan kehendak manusia atau yang berkaitan di antara kasih karunia dan kebebasan moral yang tak dapat dipisahkan adalah mutlak perlu. Ada suatu sinergi. Manusia itu tidak bisa dipaksa oleh Allah, kamu harus gini. Seperti pewayangan. Itu rusak dan tidaknya tergantung pada dalang itu. Dia. Kita ini mempunyai kehendak bebas, bebas memilih, bebas berpendapat, bebas menentukan posisi. Makanya yang menciptakan neraka dan surga itu bukan Allah, tapi manusia dengan kehendak bebasnya itu.
Ya, katakan. Maka sinergi antara rahmat dan kehendak manusia itu berkaitan dan perlu. Etika Kristen harus menyoroti dimensi kehendak bebas itu sebagai bagian dari disiplin yang normatif. Nah, karena memang manusia bukanlah robot, mempunyai kehendak bebas di dalam hidupnya. Ada yang tanya di sini? Silakan. Saya nanya lagi, Romo. Ya, monggo. Iya, makanya imam ortodok itu tidak boleh duduk dalam pemerintahan itu karena seperti itu ya, Romo ya. Karena Ya, politik itu kotor sekali ya. politik Jadi, itu memang kotor. Makanya kan imam tidak boleh berpolitik, tetapi imam tahu politik. iya, Mengapa tidak boleh berpolitik? Karena nanti masuk dan sikapnya pasti iya, abu-abu. iya, Pasti abu-abu. Tetapi imam itu harus mengerti sehingga tidak mudah dikibulin. Kadang-kadang imam itu banyak dikibulin karena percaya. Ya kan? iya, Banyak dikibulin. Percaya. Kalau saya tidak pernah menipu orang, pasti saya tidak ditipu. Lah, ini adalah makanan orang jahat. Kamu saya makan, kan gitu kan? iya, Ya makanya perlu hati, kepekaan batin. Kalau ada orang bermain politik, pernah terjadi toh di tempat kita. iya, Rohaniwannya apa? Episkopnya marah. Iya, the political man is not so good for you. iya, Ya kan? Tapi bukan berarti bahwa imam tidak boleh belajar politik. Harus tahu supaya bisa menasihati umatnya. iya. Oke? Memang sulit untuk jadi imam ya, Romo ya. Aduh, Kalau saya tidak katakan. mengerti secara apa namanya kemauan orang tersebut ya, tujuannya itu untuk apa gitu. Ya, makanya kadang-kadang kita itu perlu berpikir mempunyai suatu kepekaan atau waspito. Hmm. Ya kalau kita tidak seperti itu dan bagaimana cara mendapatkan kewaskitaan ya tadi doa, Hmm. puasa, membaca kitab-kitab, membaca tulisan para bapak gereja yang memberikan ideologi-ideologi dan dorongan untuk hidup suci dan peka. Nah ini masalahnya. Makanya kalau seorang imam tidak mau belajar, aduh, berhentilah, stop to be priest. Kasihan Nggak umatnya. boleh Romo berhenti sebagai Ya, artinya gini loh. Artinya gini harus betul-betul belajar lah. Ini kan tembung yang paling kotor. Belajarlah yang baik. Mungkin Romo juga belum layak juga. Ya kan? Mungkin Romo belum layak. Tetapi mari kita semua belajar supaya menjadi imam yang peka dengan apa kerendah hatian. ya Ya. Romo. Barangkali Romo belum rendah hati juga, kok. Ya belum tahu ya. Romo. Ada lagi? Terima kasih Romo. Ada lagi. Pak Edi, halo. Ya, Mas Pasius, yang di orangnya. Mas Pasius dari Bali, Belum, Romo. ada yang Belum ada, tanyakan? belum ada, Romo. Ya, apa Mas? Belum ada pertanyaan, Romo. Belum ada. Terus ini siapa ini? Mas Anum. Siapa ini? Talasius, ada yang ingin dibicarakan, ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kamu lanjutkan. Ya, Romo, kata waskito itu sendiri apa, Romo? apa? Kata waskito itu sendiri artinya apa, Romo? Kata apa saya kurang jelas, Bro. Siapa yang jelaskan? Kata apa? Waskito. Waskito, Romo.
batinnya Ibu, orang yang tajam batinnya bersih pemikirannya. Orang yang tajam batinnya dan peka itu bahkan dapat dikatakan bisa weruh sadurunge atau mengetahui sebelum itu terjadi. Nah, ini banyak dimiliki oleh para rahib atau para mistikawan yang betul-betul mendekatkan diri dengan Allah. Mungkin dalam persepsi yang berbeda. Oke, Bu? Jadi waskito itu ketajaman batin, Bu. Oke, Halo, Romo. ada lagi? Sudah, Romo. Oke. Yang lainnya? Trafula. Iya Romo, masih terbayang-bayang kata-kata dan penjelasan Romo tentang liturgi setelah liturgi yang hubungannya dengan misteri tubuh mistik Kristus. Tadi Romo kan singgung kata mistikawan tuh Romo. Lalu iya maksudnya bagaimana sejauh Romo mempelajari dari Bapak Gereja, ketika kita satu cawan makan tubuh Kristus dan minum darahnya, kita jadi satu tubuh Romo. Iya, jadi satu tubuh. Dalam kacamata iman dan dari kekuatan atau kuasa dari roh. Meskipun banyak, sebenarnya kita adalah satu. Jadi kita ini akhirnya menjadi gereja yang merefleksikan misteri kehadiran Allah dalam dirinya sendiri. Mengapa demikian? Allah Tritunggal itu kan beda hipostasis, tetapi satu esensi. Gereja terdiri banyak orang dengan budaya yang berbeda, warna kulit yang berbeda, dengan peradaban yang berbeda, tetapi satu. Satu apa? Satu esensi dalam kemanusiaan. Jadi kalau kita melihat semuanya itu di jagat ini, adalah refleksi daripada kehidupan Allah Tritunggal. Tidak bisa tidak ke sana pasti. Makanya Allah ini, apa yang ada di dalam jagat ini adalah terutama manusia mengemban amanah suci, yaitu memantulkan attitude dan sikap Allah di dalam kehidupan kita keseharian. Saling mengasihi, saling melengkapi, dan tidak sombong seperti halnya apa yang terjadi di dalam hubungan Allah dalam dirinya sendiri yang Tritunggal itu. Oke? Ada lagi? Jadi bukan khayalan itu ya Romo, tapi satu kenyataan misteri. Kalau misalkan, walaupun saya tidak satu paroki dengan saudara-saudari saya di Solo, tapi ketika berdoa atau sedang berkegiatan, ingat mereka, ingat wajah mereka, dan ternyata memang ada yang sedang sakit atau yang perlu didoakan. Itu bukan khayalan Romo, itu kenyataan dari misteri itu sendiri Romo ya, Ya satu tubuh. memang, sudah saya katakan manusia itu kalau kita dikatakan sebagai cinta dengan Allah, ya kita harus terlebih dahulu cinta kepada sesama kita manusia. Karena bagaimana kita dikatakan cinta pada Allah yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatannya tidak bisa kita cintai, tidak. Kita harus imbang. Ya, jadi untuk dapat dikatakan kita mencintai Allah, maka yang nampak itu harus kita dahulukan. Itu sebagai bukti bahwa kita cinta terhadap Allah. Oke? Glory be to God. Thank you, Father. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Akhirnya, orientasi dasar hidup kita ditentukan melalui pilihan bebas. Ya, adalah perhatian utama dari praksis etika. Seorang harus memilih untuk melayani Allah lebih daripada segala yang lain. Ya kan? Ini adalah pilihan atau moral kita.
Pilihan ini dibentuk dan dibimbing oleh komunitas Kristen dan kehendak Allah, namun tetap membutuhkan komitmen pribadi yang jelas. Ya, jadi kalau demikian jelas bahwa peranan imam juga perlu di sini membimbing manusia, ya, memberikan contoh umatnya supaya melakukan apa yang diajarkan oleh gereja dan mengerti tentang misteri kehadiran Allah dalam dirinya sendiri di dalam kehidupan kita keseharian. Nah, ini imam yang mempunyai peran penting untuk mengajar mereka. Juga dikatakan, banyak orang membuat komitmen seperti itu, tetapi melakukannya dengan berbagai cadangan. Mereka menjadi suam-suam kuku, seperti dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi orang itu jangan dua kaki. Kalau dingin ya dingin lah. Kalau panas ya panas lah. Ya kan? Nah, orang kalau suam-suam kuku ini adalah orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Ambigu di dalam hidupnya. Jangan. Ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang Kristen yang tegas di dalam mengambil sikap dan keputusan. Ya. Dikatakan, menurut Andreas dari Kaisaria, abad ke-6, mereka yang dingin masih memiliki peluang untuk berubah. Ya. Sedangkan yang suam-suam kuku lebih sulit, bahkan hampir mustahil untuk diperbaharui. Karena memang apa? Mereka dua kaki, tidak bisa mengambil putusan. Kalau dingin, akhirnya dia tahu dan mendengar nasihat, itu bisa berubah. Ya. Katakan. Namun bahkan sikap suam-suam kuku itu adalah pilihan. Suatu bentuk tidak sepenuhnya menyangkal Allah, tetapi juga tidak sepenuhnya menyerahkan diri padanya. Ya ini kan orang-orang yang dua kaki. Kira-kira ada nggak orang dua kaki? Banyak. Ya kan? Orang yang apatis itu kadang-kadang orang dua kaki. Ya, itu katakan. Bagi gereja, komitmen penuh seumur hidup kepada Allah adalah norma dan standar perilaku yang terletak di pusat kehidupan orang Kristen. Jadi gereja itu menginginkan kita ini mempunyai komitmen yang penuh kepada Allah. Karena apa? Karena gereja menginginkan kita semua selamat, dicerai, dan masuk di dalam lautan kasih ilahi. Ya, nah ini sulit. Ya ini sulit. Dikatakan, ya. Nah ini tergambar dengan sangat jelas bahwa baptisan khususnya dalam tahapan awal yang disebut katekisis atau penerimaan katakumen. Di sana ada komitmen-komitmen yang dibacakan sebelum manusia itu dibaptis. Dalam situasi liturgi kuno, dalam tradisi liturgi kuno, sebelum masuk ke ruang tengah gereja, calon baptisan atau katakumen berdiri di bagian barat gereja atau nartek. Di dalam gereja kan ada tiga, toh. Nartek, ruang tengah, ruang maha kudus. Kita berdiri di nartek atau kata pelataran, menghadap ke barat. Ya, terus dikatakan ya,
Dan ada dialog di sana. Apakah engkau menyangkal iblis dan segala perbuatannya, segala penyembahannya, para malaikatnya, dan segala kesombongannya? Apa jawabnya? Ya, aku menyangkal iblis. Pertanyaan berikutnya, apakah engkau telah menyangkal iblis? Jawabannya, ya, aku telah menolak. Itu dilakukan 3 kali. Ya, maka ludahi dia dan hantamlah. Ketika kita dibaptiskan seperti itu. Dilanjutkan dengan tindakan simbolis menolak setan melalui simbol penghinaan dan penolakan. Kemudian katakumen berbalik menghadap ke timur ke arah altar dan sebuah komitmen itu dibuat yang mengatakan demikian. Apakah engkau menyatu dengan Kristus? Jawabannya adalah, ya, aku telah menyatu dengan Kristus. Apakah engkau telah menyatu dengan Kristus? Ya, aku telah menyatu dengan Kristus. Apakah engkau percaya padanya? Ya, aku percaya padanya sebagai Raja dan Allah. Pengakuan iman Nika kemudian itu dibacakan. Ya, setelah itu sujud dan mengatakan ya, di hadapan dia, sujudlah di hadapan dia dan sembahlah dia. Yang dibaptis katakumen mengatakan, aku bersujud di hadapan Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, satu dalam hakikat dan tak terpisah-pisahkan. Ini adalah merupakan suatu komitmen sebelum mereka dibaptis, supaya mengerti bahwa tujuan baptisan itu adalah suci, murni, dan tak bercela, dan kita dikembalikan kepada habitat kita semula sebelum jatuh di dalam dosa. Maka katakan, komitmen sakramen ini mencerminkan pilihan rohani yang paling mendasar. Pusat dari semua moralitas Kristen. Respon ini adalah etis secara hakiki. Suatu keputusan kehendak bebas yang mengikat seluruh pribadi kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kehidupan etis pada akhirnya harus bersandar pada hubungan moral, personal, dan komitmen kepada sumber kebajikan yaitu Allah? Dalam dialog baptisan, komitmen tidak hanya diminta mengakui Kristus sebagai penebus atau pengampunan dosa, melainkan juga sebagai Raja dan Allah. Ini adalah komitmen orang yang dibaptis tadi. Bukan hanya pengampunan, tetapi juga mengakui Kristus sebagai Raja dan Allah. Ya, mengapa demikian? Karena dia juga satu esensi dengan Bapa dan Roh dalam keilahian. Nah, ini komitmen yang harus dilakukan oleh orang percaya atau orang yang mau dibaptis tadi. Ya, katakan sebuah pengakuan ketundukan total dan komitmen trinitarian yang menyeluruh. Dia tersebut yang berfokus pada Kristus, berpuncak pada pengakuan iman dalam bentuk pengakuan iman Nikia, dan bukan sekedar ucapan, tapi dihayati, direnungkan, dan berusaha dilakukan di dalam kehidupan keseharian, supaya apa? Memantulkan Allah di dalam hidup kita. Ya, melainkan melibatkan seluruh tubuh dan pribadi. Aku bersujud ya di hadapan Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus.
Tritunggal Maha Kudus, satu dalam data hakikat yang tak terpisah-pisahkan. Dari sini ada yang tanya, silakan. Ya, Ibu. Tanya lagi boleh Bapak Romo. Ini banyak juga orang yang sehabis dibaptis itu langsung pergi aja gitu, tidak pernah kembali ke gereja lagi atau mengikuti liturgi suci. Itu bagaimana ya Romo? Sebagian dari mereka juga ada yang kembali ke imannya yang lama. Jadi itu bagaimana Romo? Makanya perlu adanya suatu katekisasi. Ya, pembelajaran. Kadang-kadang orang baru langsung dibaptis, setelah itu tidak diajak. Nah, di sini peranan dari imam itu perlu. Seperti apa yang Romo katakan, setelah orang dibaptis itu tidak berhenti pada waktu katekisasi. Terus ada pembelajaran terus, menerus. Sehingga mempunyai pemahaman yang nyata dan konkret di dalam pikiran dan kalbunya. Ini peranan imam. Nah, mereka meninggalkan gereja karena ketidakpahaman, karena tidak mengerti. Mungkin baptisan seperti orang mandi di sungai, tapi pemahaman yang betul itu tidak tertanamkan. Makanya peranan imam itu harus dapat menanamkan, menancapkan hati nurani gereja pertama itu. Yang kedua, imam juga harus selalu call. Anakku, kamu ada apa? Ini yang Romo lakukan, sering call. Pada Bu Luki juga sama siapa saja. Tujuannya barangkali ada pertanyaan di dalam kehidupan umat itu perlu diselesaikan dan perlu dinasihatin. Jadi imam itu tidak hanya di gereja, makanya ada liturgi setelah liturgi. Di dalam masyarakat, dengan teman, dengan umat, dan sebagainya, sering berkomunikasi. Sehingga kalau ada masalah, itu bisa dikonfirmasi dan diberi solusi. Inilah tugas seorang imam. Ya, jadi tidak semudah itu, Ibu. Harus betul-betul tidak heran. Makanya kata-kata Matuska, kupingnya Romo itu tidak pernah henti mendengar keluhan banyak orang. Ya, ini bukan hanya dengan orang ortodoks saja. Dengan orang yang mana di luar kita juga ngomong itu. Nah, ini ada tugas seorang imam. Tidak semudah orang membalikkan telapak tangan. Nah, imam harus tahu tugasnya. Bukan hanya berliturgi, tetapi juga harus mengajar dan memberikan contoh dalam hidup. Mungkin kalau kita melakukan seperti itu, umat tidak akan lari. Kalau lari pun tidak akan ke gereja yang lama, tetapi mungkin ke tempat yang lain sama-sama gereja ortodoks. Oke? Iya. Ya, Karena makanya peranan ada imam yang ya dia kan udah tahu kebenarannya begitu. Jadi terserah dia. ya eh, tidak bisa seperti itu. Ini kan iya. bentuk pastoral. Bentuk pastoral. Makanya kan nggak bisa seperti itu. Imam ini seperti dokter yang 24 jam itu melayani. Nah, tanya Pak Matuska, kalau saya jam 12 malam ada orang telepon, saya layani sampai pagi. Ya, nah ini memang tugas kita. Tugas kita. Tugas seorang imam. Nah inilah imam itu menjadi seperti katakan sebagai bemper dengan domba-dombanya. Karena kalau ada gangguan-gangguan iblis itu kan kadang-kadang orang pergi, orang ini kan tanggung jawab imam untuk memberikan nasihat. Jangan cuci piring, bikin masalah terus pergi gelandang colong pelai, jangan. Imam seperti itu, saya tidak berani katakan imam yang bagaimana. I don't understand that. That is the problem of themselves. Ya Romo. Ada lagi? Makasih Romo itu aja. Yang lain? Ini kita. Ada yang tanyakan? Pak Filipus.
Hmm? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Komitmen ini adalah keterlibatan seluruh pribadi manusia dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Tindakan memilih, ya, tindakan memilih penentuan diri melalui kehendak bebas adalah tindakan etika sejati. Artinya apa? Artinya dia melakukan sesuatu ini tidak dipaksakan. Ya, tetapi berdasarkan pilihan bebas. Artinya apa? Artinya itu adalah dorongan hati nurani yang murni untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Ya, untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Juga dikatakan ya, inilah pilihan moral utama yang memungkinkan persekutuan dengan Allah dalam bentuk keserupaan dengannya, kesucian, pemuritan, pertumbuhan dalam gambar Allah, kasih, kebebasan, kebenaran, dan bahkan teosis, yaitu ambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi itu muncul dari kehendak bebas yang ada di dalam diri manusia. Makanya Romo senantiasa tekankan bahwa surga dan neraka itu bukan Allah yang menentukan, tetapi kehendak bebas manusia itu sendiri. Ya, kehendak bebas manusia itu sendiri. Juga dikatakan, bagi etika Kristen seperti juga untuk seluruh kehidupan manusia yang autentik, pertanyaan tentang bagaimana relasi pribadi manusia dengan Allah Tritunggal harus dirumuskan secara tepat. Makanya gereja itu senantiasa memberikan ajaran tentang bagaimana moral terkait dengan Tritunggal Maha Kudus yang dilakukan oleh manusia. Ya. Ini adalah wilayah khusus dari disiplin etika menemukan bagaimana seharusnya hubungan itu. Terlepas dari bagaimana biasanya hubungan tersebut dijalani secara nyata oleh banyak orang. Itu urusan pribadi. Ya, kita tidak terpengaruh dengan orang lain. Keputusan pribadi ingin baik atau tidak. Oke? Terus katakan. Namun demikian penjelasan normatif itu memiliki dampak praktis yang besar. Pemahaman yang benar tentang relasi antara Allah dan umatnya secara langsung mempengaruhi sikap dan perilaku mereka yang ingin melayani dia. Makanya ajaran, belajar, dan lain sebagainya, doa, itu sangat penting dan harus ditekankan di dalam hidup manusia. Supaya manusia itu mengerti bagaimana seharusnya hidup. Makanya saya katakan tadi, mati sadurunge urip atau menuju pada sangkan paraning dumati. Ya, katakan. Ya. Yohanes Kristus dalam pengajarannya tentang Roma 12 ayat 2 itu menegaskan, oleh karena itu kita harus memiliki penilaian yang jelas tentang segala sesuatu. Bagaimana dia dapat menilai tentang segala sesuatu kalau dia tidak diajar?
kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak bisa merenungkan tentang rahmat Allah yang diberikan kepadanya. Ya, bahkan jika kita tidak mengajar kebajikan, ya, bahkan jika kita tidak mengajar kebajikan, ya, demi mencintai atau tidak menghindari kejahatan karena membencinya. Dia katakan, kita setidaknya harus bisa mengenalinya selama penilaian kita tidak rusak. Kita dapat berpijak pada kebenaran. Karena itu, Rasul berkata agar kamu dapat membuktikan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Ini adalah tugas sebagai orang percaya. Tetap berdiri dalam kebajikan dan kebenaran Allah. Dan untuk dapat tetap ke sana, menyatu tunggal dengan Allah adalah faktor utama di dalam kehidupan kita. Mengenal hubungan dengan Allah dan segala relasi yang lain yang bersumber darinya, kita akan melihat dalam bagian berikutnya. Bagaimana penilaian yang tidak rusak, yang didasarkan pada norma-norma kehidupan Kristen dan dimensi kehendak bebas menjadi dasar dan tindakan praktis yang benar. Namun, di atas semuanya telah kita jelaskan, kita harus mengaku bahwa kebaikan yang sejati hanya mungkin dalam hubungan dengan Allah melalui kasih karunia. Jadi tidak ada kebenaran yang sejati terlepas dari Allah yang hidup. Mungkin dari sini siapa yang tanya silahkan. Ibu, Luki? Ya, Romo, terima kasih. Ada lagi yang tanya? Mas Yosi? Ada? Kalau tidak ada yang tanya, kita tutup loh ya. Kita tutup. Sebelum kita tutup, ada yang tanya. Dan nanti pada hari Senin kita akan bicara iman di dalam Allah. Saya mau tanya, Romo. Ya, Romo, saya mau ya. tanya. Mengenai tadi di awal pembicaraan mengenai kontemplasi. Saya ada dua pertanyaan. Kontemplasi berarti kan kita mengosongkan diri, tapi bukan berarti mengosongkan diri yang dalam arti yang biasa orang kejawen itu ya, Romo. Atau sabta dharma untuk mereka bersamadhi atau bertapa. Betul ya, Romo? Kontemplasi di sini bukan berarti kita mengabaikan atau melupakan apa yang ada di sekitar. Tidak. Kita tetap mempunyai kesadaran. Makanya saya katakan no. Artinya diam dan hening mengkoreksi apa yang ada di dalam batin kita, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam kalbu kita, kita koreksi. Apakah hidupku sudah jejak, sudah benar atau lurus? Kalau tidak, masuk di dalam ranah ning, artinya meluruskan apa yang tidak benar. Ya, menjernihkan apa yang salah. Menegak luruskan apa yang bengkok. Supaya kita mempunyai sikap yang hati-hati dan waspada. Artinya perhatian. Ya, dengan demikian kehidupan kita ini akan selalu terbisiki oleh roh melalui hati nurani kita untuk melakukan sesuatu yang benar dan bajik seperti apa yang Allah amanatkan di dalam hidup kita sebagai gambar yang merefleksikan hubungan Allah di dalam dirinya sendiri, di dalam hidup kita ini. Oke, Mas? Ya, jadi gini, Romo. Maksud saya,
Berarti kalau seandainya kita kontemplasi bahwa seperti Tuhan Yesus saat dia berdoa, pada saat dia menegur murid-muridnya, 1 jam saja engkau berdoa, engkau belum bisa, apakah itu juga termasuk berdoa dalam kontemplasi atau bagaimana, Romo? Bagaimana putusnya? Maksudnya apa? Dalam kontemplasi? Nah, kan Tuhan Yesus pada saat di Getsemani mereka berdoa, Tuhan Yesus berdoa, dan dia mengatakan kepada Yohanes, Yakobus, dan Petrus, tolong kamu berdoalah, bertahanlah 1 jam untuk berdoa. Apakah itu yang dimaksudkan hening dan kontemplasi, Romo? Bisa iya, bisa enggak. Karena apa? Karena kondisi daripada para murid itu kan capek di situ. Ya, suruh kontemplasi aja dia ngantuk kok di situ. Ya kan? Ya, Jadi memang di dalam kontemplasi memang hati harus berjaga. Hati harus ditegakkan. Dan harus ada niat yang sungguh di dalam kalbunya untuk melakukan kontemplasi itu, Mas. Nah, ini sebagai ingatan kalau kontemplasi harus sungguh-sungguh. Kalau capek ya jangan melakukan dulu lah. Istirahat baru kita bangun untuk kontemplasi. ya, Oke? ya, Romo. Ada lagi? Mengenai etika, Romo, kan ini kan berkaitan erat dengan etika dan mengenai doktrin Tritunggal kita. Nah, mengenai etika, terkadang apakah ada sebuah contoh benturan antara etika dengan kebenaran firman Tuhan dalam hal ini ajaran Kristus, di mana saat Tuhan mengatakan bahwa pergilah pada saat kamu mengikut Kristus. Nah, secara etika misalkan kita menikah pada saat Rasul Petrus maupun Yohanes dan Yakobus mengikuti Tuhan Yesus, otomatis kan mereka kan juga punya keluarga, Romo. Nah, apakah keluarga yang bersangkutan dalam hal ini para rasul dan murid-murid ini juga terabaikan atau bagaimana? Karena secara etika kan kita juga harus tahu bahwa kita juga harus memenuhi kebutuhan untuk rumah tangga atau kebutuhan hidup keluarga. Di satu pihak kita memang harus mengikuti Yesus. Itu bagaimana, Romo? Ya memang keluarga perlu, secara etika kita memang harus mengedepankan Kristus di dalam hidup. Ya, namun bukan berarti bahwa kita mengabaikan tanggung jawab. Yang menjadi salah itu adalah menomorduakan Kristus dan menyatukan atau mengutamakan berlebihan terhadap keluarga. Itu yang salah. Ya kan? Ya. Jadi utamakan Kristus dalam hidupmu, tapi bukan berarti bahwa kita ini tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Tetap bertanggung jawab. Ini etika, ini moral. Kalau kita tinggalkan tanpa peduli kepada keluarga yang kita tinggalkan, ya itu namanya kita tidak bermoral. Ya kan? Berarti pada saat Tuhan Yesus memiliki 12 murid, beberapa murid seperti Yohanes, Yakobus, Andreas, Petrus, itu mereka kan berkeluarga. Berarti pada saat mereka ikut, mereka sudah izin mungkin oleh keluarganya gitu Kak Romo? Bisa jadi seperti itu, yang artinya bahwa jangan menomorsatukan berlebihan dan menggantikan Kristus atau posisi Kristus yang sebagai yang dinomorsatukan. Kadang-kadang orang kan mau melayani, ya, tetapi hatinya ndol-ndolen masih ada di rumah. Sehingga pelayanan tidak serius kan? Sikap pada Kristus tidak serius kan? Itu kan ada banyak orang. Ya kan? Kalau kita memang melayani Kristus, ya betul-betul melayani. Tapi bukan berarti bahwa kita ignore terhadap keluarga kita. Kita tetap memperhatikan. Tapi Kristus yang diutamakan di dalam sikap hidup kita sebagai gambar dan rupa Allah. Oke? Ya Romo. Terima kasih Romo, jelas sekali penjelasannya Romo. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup dan kita nanti kembali kepada hari Senin tentang